Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak aja. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti Said selaku moderator akan mempresentasikan materi dari kelompok 2. Materi yang akan dibahas dari kami yaitu pengertian perusahaan, yang kedua tempat kedudukan dan letak perusahaan, perusahaan dan lembaga sosial, yang selanjutnya berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan, yang terakhir pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungannya. Untuk yang pertama mengenai pengertian perusahaan akan dibawakan oleh Nabila Ade, saya persilahkan. Baik. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat dan letak perusahaan merupakan faktor pendukung penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Ketepatan pemilihan letak dan tempat perusahaan akan memberikan bantuan yang sangat berharga, baik dalam kaitannya efisien biaya produksi. Yang pertama, tempat kedudukan perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah faktor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, serta lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, letak perusahaan. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan melakukan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Yang ketiga, jenis-jenis letak perusahaan. Letak perusahaan dapat menjadi 4, yaitu letak perusahaan yang terkait dengan alam. Letak perusahaan yang terkait dengan alam karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku. Perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang pada umumnya terletak di daerah faktor produksi alamnya, seperti perusahaan timah, emas, minyak bumi, dan sebagainya. B. Letak perusahaan berdasarkan sejarah. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu tentu, karena alasannya hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Sebagai contoh, perusahaan batik banyak didirikan di Jogja, karena pada mulanya batik dikerjakan pada wanita keraton untuk mengisi waktu senggangnya. Seni kerajinan ini kemudian menyebar luas ke sekitarnya, dan pada umumnya dikerjakan masyarakat untuk mengisi waktu karena tidak ada pekerjaan di sawah. C. Letak perusahaan ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, contoh, letak perusahaan bahan kimia yang berbahaya ditentukan lokasi yang agak terisolir dari masyarakat sekitar, dengan harapan limbah yang dihasilkan perusahaan mengganggu masyarakat. Adapun yaitu ketersediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan modal, transportasi, dan kedekatan pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Suci oleh
dibawakan oleh Rainite. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang maupun jasa bagi masyarakat. Nah, didirikannya sebuah perusahaan di sini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan ekonomis. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya menciptakan laba, mencari pelanggan, memenuhi keinginan konsumen seperti menciptakan produk yang berkualitas dan menetapkan harga produk yang dapat dijangkau konsumen atau pelanggan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial perusahaan adalah memperhatikan keinginan investor, karyawan, memperhatikan faktor-faktor produksi, memperhatikan masyarakat luas. Dari kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mampu mencapai tujuan utama yaitu memberi kepuasan terhadap keinginan konsumen. Selanjutnya perusahaan sebagai suatu sistem. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan suatu kombinasi dari berbagai sumber ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mampu bertanggung jawab dalam sosial. Selanjutnya sifat sistem perusahaan yaitu bersifat kompleks, artinya sebuah bagian diperinci menjadi sub-sub bagian. Sub-sub bagian itu akan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi sehingga sifatnya kompleks. Yang kedua sebagai suatu kesatuan atau unit, artinya suatu kegiatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan menuju ke suatu tujuan. Antara lain mencapai kepentingan pribadi, mencapai keuntungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sifatnya beragam, yaitu sebuah perusahaan memproduksi bermacam-macam produk agar jika terjadi kerugian dari produk yang satu maka dapat ditutupi oleh keuntungan dari penjualan produk yang lain. Selanjutnya sifat saling bergantung. Perusahaan kecil menjalankan fungsi operasionalnya di dalam suatu manajemen perusahaan. Walaupun demikian, dia tetap akan bergantung pada perusahaan yang menjadi pemasok bahan lainnya. Yang terakhir yaitu sifat dinamis, artinya menyesuaikan diri. Perusahaan harus mampu mengubah strategi internalnya ketika lingkungan eksternalnya berubah agar suatu perusahaan dapat mempertahankan keuntungannya. Ya, baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Suci Wulandari. Mohon maaf Suci, suaramu tidak keluar. Oh.
Mohon maaf karena jaringan Suci Wulandari lagi ada masalah, jadi materi yang akan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Raini. Ya, baik. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi operasi, pembelian dan produk, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum dan undang-undang, dan fungsi operasi penting. Yang kedua yaitu fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengendalian. Berikutnya yaitu ciri-ciri perusahaan. Ciri-ciri perusahaan terdiri menjadi 7 bagian. Yang pertama operatif, koordinatif, regular, dinamis, formal, lokasi, pelayanan, bersyarat. Selanjutnya, lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Adapun fungsi lembaga sosial, yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Selanjutnya, menjaga keutuhan dari masyarakat sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Ya, baik, itulah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Fadila Fahmi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya. Perusahaan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjalin hubungan baik. Lingkungan perusahaan juga memberikan dampak yang baik dan dampak yang buruk bagi perusahaan. Secara umum, lingkungan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum perusahaan dan lingkungan khusus perusahaan. Dalam lingkungan umum perusahaan terdapat politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, teknologi, dan demografi. Dalam lingkungan khusus perusahaan terdapat penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Selanjutnya, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Pendekatan yang dilakukan dalam melihat bisnis dan lingkungan adalah dengan cara melihat tempat kedudukan dan perusahaan, mengerti jenis-jenis lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Pada awalnya pendekatan ini dilakukan dengan berorientasi pada produsen, yang berarti semua produk apa saja akan terjual. Tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambah ketatnya persaingan antar pengusaha, maka orientasinya berubah menjadi kepada konsumen. Baik, saya lanjutkan lagi kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Untuk selanjutnya kami membuka tanya jawab. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Nurul Aulia Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Anissa dari kelompok 3. Pada materi tempat
kedudukan dan letak perusahaan, dijelaskan bahwa tempat kedudukan dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Pertanyaan saya adalah, selain tempat dan letak perusahaan, apa saja faktor lain yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan? Terima kasih. Yang selanjutnya, Nur Fitriani, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, perwakilan dari kelompok 5. Baik, pertanyaan saya, di mana materi kali ini yang dibawakan oleh kelompok 2 adalah tentang perusahaan, di mana perusahaan itu adalah banyak pesaingnya di luar sana. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus diperhatikan suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan yang lain? Itu saja, terima kasih. Untuk selanjutnya, Nur Syafika Rafid, saya persilahkan. Pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan Nur Syafika Rafid. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Mungkin Nur Syafika Rafid ada kendalanya, jadi yang lain, siapa tahu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya. Oke, Dia Kartika Melandari, saya persilahkan. Moderator. Baik, para moderator, saya persilahkan. Dan ucapkan terima kasih. Saya Dia Kartika dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa perubahan lingkungan bisnis sangat berpengaruh dengan tujuan bisnis? Mungkin itu saja. Terima kasih. Karena mungkin waktu kita sedikit, jadi dari kelompok kami cuma mengambil 3 pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Aulianisa, yaitu apa saja faktor pendukung yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan, yaitu pertama, niat yang sangat kuat, kedua, pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali, ketiga, memiliki modal dan tahu bagaimana cara mencarinya, empat, menghasilkan produk atau barang jasa yang unik.
5. Mengenal betul bisnis yang dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fitriani. Dengan pertanyaan apa yang harus diperhatikan suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Di dalam suatu perusahaan tentu saja memiliki saingan. Di dalam persaingan perusahaan kita harus memperhatikan potensi pasar yang ada, serta mengenal siapa saingan kita. Dengan kita mengenal saingan kita, maka secara tidak langsung kita dapat menentukan bagaimana cara menghadapinya. Selanjutnya, sebuah perusahaan perlu memperhatikan minat dan kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi yang tepat terhadap penjualan produknya. Setelah menentukan strategi, perusahaan harus menciptakan produk yang berbeda dari produk perusahaan lainnya, sehingga memiliki nilai yang lebih di mata konsumen. Dengan ciri khas produk tertentu, maka produk tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Bukan berikutnya menawarkan harga bersaing. Artinya, bukan berarti menurunkan harga dan memperbesar kerugian. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan bonus. Seperti jika perusahaan yang satu memberikan sebuah bonus, maka kita akan melakukan strategi seperti memberikan bonus dengan cara membeli 2 gratis 1. Ya, kepada Nur Fitriani, apakah Anda puas dengan jawaban saya? Iya, saya puas. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Suci Wulandari. Akan dijawab oleh Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dia, yaitu mengapa perubahan lingkungan bisnis sangat berpengaruh dengan tujuan bisnis. Tentu saja sangat berpengaruh karena dalam berikan, yaitu lingkungan sekitarnya. Jika ada yang berubah, maka akan mempengaruhi bisnis tersebut. Misalnya, tahun kemarin kita diantisipasi untuk selalu mencuci tangan atau setidaknya menggunakan hand sanitizer. Bisnis hand sanitizer pun mulai banyak diminati dan pembelinya sangat banyak. Tetapi saat ini corona mulai menghilang, sudah jarang yang membeli hand sanitizer, sudah berkurang orang yang memproduksi hand sanitizer tersebut. Mungkin hanya itu, apakah saudari dia puas jawaban kami? Mungkin sudah sangat jelas, jadi terima kasih atas jawabannya. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Jika ada kesalahan dan banyak kesalahan dan kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.